Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya ketemu kembali mungkin di praktikum kimia bahan alam ataupun responsi praktek kimia bahan alam. Ya, untuk minggu sekarang mungkin kita akan membahas tentang uji kemurnian dan pemurnian isolat. Baik, kita mulai saja ya responsi untuk hari ini. Nah, secara umum kemarin mungkin sudah responsi kita sampai ke fraksi dan subfraksi ya. Fraksi dan subfraksi. Nah, berarti kurang lebih kemarin kita sudah setidaknya belajar tentang bagaimana kita menyederhanakan komponen yang masih berupa multi komponen, khususnya mungkin multi komponen kepolaran dari komponen senyawa yang terkandung dalam crude extract ataupun ekstrak masih kasar ya. Jadi ekstrak yang masih pertama kali kita tarik misalkan dengan etanol, berarti semua komponen kepolaran baik nonpolar, semipolar maupun polar di sana ada. Dan di sana kemarin kita sudah belajar bahwa kita dapat menyederhanakan komponen yang masih multi komponen kepolaran tersebut dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya metode proses fraksinasi dengan menggunakan baik itu ekstraksi cair-cair maupun secara kromatografi untuk subfraksinya. Nah, setelah hasil dari kromatografi, misalkan pada proses subfraksi yang kita gunakan ada beberapa metode, misalkan contoh kromatografi cair vakum, kolom, serta mungkin ada kromatografi lapis tipis ya, ataupun kromatografi kolom tekan misalkan. Dan di sini kita bisa lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan apakah fraksi yang sudah kita peroleh tadi sudah ada yang merupakan senyawa tunggal ataupun belum. Nah, kalaupun sudah ada yang tunggal, berarti kita tinggal lanjutkan lagi proses pengujian isolat. Apakah dia sudah betul-betul tunggal atau masih berupa dua komponen senyawa yang memiliki nilai misalkan Rf yang sama ataupun berdekatan sekali jaraknya, ataupun nilai Rf-nya sangat berdekatan, sehingga seolah-olah kalau kita lihat secara mata telanjang dia merupakan satu buah spot yang tunggal. Padahal ketika nanti kita coba lagi menggunakan berbagai jenis elemen yang berbeda ataupun beberapa elemen yang berbeda dari yang pertama kita coba yang menampilkan hasil yang cukup tunggal, misalkan hasilnya seolah tunggal. Nah, berarti nanti kita bisa lihat apakah dia sudah betul-betul tunggal atau masih berupa multi komponen ataupun dua komponen ataupun lebih. Dengan cara kita mencoba menggunakan kromatografi lapis tipis menggunakan beberapa elemen yang dulu mungkin kita belajar. Ada kromatografi lapis tipis 3 pengembang berbeda, dan sehingga dengan 3 buah jenis elemen ataupun pengembang ataupun pelarut yang berbeda akan menghasilkan suatu daya dorong ya kalau pada saat KLT ataupun perbedaan kemampuan dalam menarik suatu komponen tadi, sehingga suatu komponen tersebut afinitasnya terhadap fasa diam dan fasa gerak itu berbeda. Sehingga ketika berbeda bisa jadi kalau dia berasal dari dua komponen ya, misalkan satu spot, satu noda, yaitu dia ternyata dua komponen, bisa jadi akan menghasilkan suatu jarak tempuh yang berbeda, sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata sampel isolat kita itu belum murni. Oke, kita ambil jalan saja ya. Jadi kemarin Anda sudah pernah belajar untuk menyederhanakan komponen secara kepolaran, kita bisa menggunakan fraksinasi dengan cara ekstraksi cair-cair, dan hasil dari fraksi tersebut berarti kita dapatkan fraksi misalkan yang nonpolar dari N-heksan, yang semipolar di etil asetat, dan yang terakhir misalkan di fraksi etanol air yang polarnya. Nah, mana masing-masing fraksi tadi bisa kita sederhanakan lagi karena masing-masing fraksi tersebut bisa jadi merupakan ataupun berupa komponen yang masih campuran. Misalkan yang nonpolar ada berapa senyawa, berarti kan di sana multi komponen senyawa yang sama kepolarannya, tapi mungkin tingkat kepolarannya walaupun dia nonpolar mungkin ada perbedaan tingkat kepolarannya. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan lagi, misalnya satunya menggunakan metode subfraksi, menggunakan metode bisa itu kromatografi cair vakum, kolom, ataupun metode kromatotron dan sebagainya. Nah, mana nanti Anda bisa kaji dulu kira-kira dengan menggunakan kromatografi tipis kita cari dulu elemen yang paling pas untuk memisahkan itu apa, sehingga kita tidak terlalu mubazir dalam menggunakan elemen dan kita dapat
menghemat sedikitnya penggunaan LUN daripada kita langsung menggunakan LUN tanpa kita gali dulu referensi ataupun uji coba dulu menggunakan kromatografi lapis tipis LUN mana yang menghasilkan resolusi ataupun pemisahan paling bagus. Nah, sehingga nanti kita sudah mendapatkan subfraksi yang kita pilih. Ya. Yang harapannya mudah-mudahan dari subfraksi ini sudah ada sampel yang sudah berupa isolat tunggal. Dan nanti kita dapatkan isolatnya tanpa kita mengisolasi. Yang sekaligus pada saat subfraksi tadi Anda bisa sekaligus mengisolasi dan nanti tinggal lanjutkan lagi proses pengujian karakteristik identifikasi dari isolat tersebut. Yang mana kalau dia belum murni, nah wajib Anda melakukan proses pemurnian dan nanti Anda melakukan proses uji kemurnian lagi sampai dapatkan suatu isolat yang murni. Nah, ini mungkin kemarin ya sudah. Jadi Anda kemarin itu sudah di sini dari ekstrak Anda ECC dapat fraksi misalkan N-heksan, fraksi etil asetat, dan terakhir mungkin kalaupun Anda ambil lagi sisanya fraksi yang polarnya misalkan yang etanol air. Skip aja. Nah, ini gambaran kemarin Anda, jadi kemarin itu Anda baru sampai sini dari komponen yang misalkan crude extract yang pertama ya, crude extract atau ekstraksi yang pertama misalkan menggunakan metanol ataupun etanol yang sifatnya universal, berarti di sini hampir semua senyawa misalkan dari 3 kepolaran, ada polar, semipolar, dan polar secara golongan besar, mereka ada di sini. Lalu Anda sederhanakan kemarin menggunakan ekstraksi cair-cair, ditarik menggunakan suatu pelarut yang berbeda kepolaran, misalkan pakai N-heksan, dapat dulu yang pertama itu misalkan yang non-polar, berarti sisanya masih yang semipolar, tinggal tarik dengan etil asetat untuk mendapatkan fraksi yang semipolar, dan terakhir nanti Anda dapatkan fraksi yang hanya senyawa yang polar kuat saja, misalkan di fraksi metanol ataupun fraksi etanol air. Senyawa ini misalkan untuk di kolom saja, karena berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan kromatografi 3 pengembang berbeda dia menghasilkan suatu noda yang berbeda, ternyata ada 2 ataupun 3 misalkan, walaupun jaraknya berdekatan. Nah, nanti Anda cari dulu di KLT itu LUN yang dapat memberikan hasil pemisahan yang cukup baik. Setelah dapat, baru nanti Anda gunakan di kromatografi kolom misalkan ataupun di HCP kan. Kalau dia belum murni ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata di KLT sudah tunggal, berarti Anda tinggal lanjutkan lagi dengan karakteristik dari isolat. Tapi kalau belum murni, Anda wajib murnikan dulu. Dan misalkan ini di kolom ya, berarti kenapa tadi saya singgung harus Anda tentukan dulu kira-kira nilai RF-nya berapa, terus sampel Anda punya ada berapa gram, misalkan berapa miligram sampel Anda, halnya untuk menentukan proses pemilihan dari satu tinggi fase diam ataupun jarak atau ukuran panjang dari fase diam yang akan Anda gunakan, yang nantinya mungkin berimbas ke berapa gram dari fase diam ataupun silika yang Anda akan gunakan. Yang imbasnya mungkin jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga, dan jangan terlalu panjang. Bisa jadi mungkin resolusinya bagus, pemisahannya bagus, tapi waktunya dibutuhkan akan cukup lama. Serta mungkin karena jumlah fase diam yang digunakan cukup banyak, imbasnya ke biaya juga jatuhnya nanti ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa gunakan diameter kolom berapa ya, sehingga nanti proporsional antara tinggi dan diameter kolom, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Nah, terlalu pendek takutnya seperti ini, misalkan kalau anggap Anda misalkan di sini kita ada sampel 2 sampel ini. Kalau misalkan tinggi kolomnya itu hanya sampai sini, dari mulai tempat penotolan sampel misalkan sampai ke ujung sini ya, tinggi kolomnya. Nah, berarti pada saat dia nyampe ke ujung kolom dan meninggalkan kolom ke penampungan, itu senyawa belum maksimal dalam proses pemisahan. Nah, berarti sampel Anda masih berupa campuran, belum memisah, dia sempurna. Sehingga ditakutkan sampel tersebut belum tunggal. Dia masih bercampur karena dia belum sempurna secara pemisahannya. Nah, sehingga kalau kita lihat misalkan kalau ditambah panjang lagi misalkan sampai sini, maka bisa jadi sampel ini sudah mulai memisah, dan pada saat keluar tidak akan bersamaan karena dia sudah memisah, karena laju kecepatan gerak
senyawa yang biru dengan yang kuning ini berbeda, sehingga pada saat Anda, walaupun misalkan kolomnya tidak sepanjang yang di awal, misalkan hanya sampai sini saja, ini sudah lumayan dianggap akan maksimal dalam pemisahan, karena resolusinya ataupun jarak pemisahannya, jarak tempuhnya itu sudah cukup jauh memisah, sehingga akan Anda mudah untuk memisahkannya dan mengambilnya seperti itu. Sehingga disinilah kenapa harus Anda bisa pertimbangkan kolom yang mana yang digunakan, diameternya berapa, serta berapa jumlah persediaan yang akan Anda masukkan yang selanjutnya akan Anda gunakan pada saat proses pemisahan. Ya, nanti imbasnya ke jumlah volume yang digunakan, volume eluen ataupun volume fase gerak, serta bobot dari fase diam, khususnya mungkin silika yang Anda gunakan. Mungkin sudah pernah kita pelajari di teknik. Kita intinya akan percepat saja untuk gambaran bagaimana proses mengingatkan kembali bagaimana proses interaksi dan itu berjalan. Kenapa misalkan dari mulai satu ekstrak awal terus kita lakukan proses elusi, dia menghasilkan beberapa komponen senyawa yang mungkin bisa berdasarkan polarannya ataupun berdasarkan polaran yang kita buat secara gradien, karena kita buat elusi sistem gradien. Di sini di proses sampel kita akan lakukan proses elusi. Untuk lebih jelas nanti ada apa saja ataupun apa misalnya bagaimana cara kerja saat ini ataupun cara prosedural menggunakan alat tersebut, sama kelasnya kita bisa buat sendiri karena dia belum tersedia kelas yang dia pakai untuk membuat kelas yang kami kelas itu belajar cara sendiri mulai dari masuk dengan ketebalan dan ukuran lebar dari silinder yang kita buat. Kalau kita mengalirkan fase gerak, anggap kecil fase geraknya dia isokratik, jadi tetap tidak berubah, tapi kita nanti akan tampung kira-kira berapa mili. Nah, itu tadi yang setiap berapa mili itu yang setiap berapa vial, setiap satu vial berapa mili kita tampung, tergantung dari kapasitas vial tadi. Jadi ada yang tidak berapa vial akan terus masih berapa ukuran. Ada di resolusi ini yang kita memberitahu bahwa Anda harus mengecek apakah komponen senyawa yang Anda dapatkan dari masing vial tadi ada yang sudah tidak belum. Karena kita di alat ini yang dia belum mungkin bilang sudah operasi, jadi ketika kita sudah detekkan, maka kita wajib manual lagi menggunakan yang sudah tegak, nanti Anda bisa langsung melakukan proses uji. Kalau jika ini kan dia warnanya satu ya, jadi merah begini, kalau ini oranye, tapi belum tentu yang oranye ini dia dari satu golongan senyawa. Jadi mungkin beberapa senyawa yang akan keluar dia menjadi mulai oranye warnanya sama bersamaan. Dan di sini bisa dilihat ya bagaimana hasil yang pertama itu dia mulai pemisahan ya. Terlihat di sini dari mulai awalnya utuh, yang paling kiri sini dia crude extract yang pertama kita periksa juga, dan ini hasil dari proses pemisahan menggunakan kromatotron. Misalkan beberapa tingkat kepolaran yang dihasilkan, ada beberapa pihak yang kita tampung, kita pantau lagi. Atau kalau kemarin di sistem gradien yang Anda lihat di responsi yang kemarin, dari mulai warnanya jernih sampai dia mulai ada kuning, kuning pucat, kuning pekat, kehijauan, sampai akhirnya dia pucat kembali dan akhirnya jernih kembali. Walaupun jernih juga belum tentu tidak ada senyawa, bisa jadi ada senyawa, cuma non visible. Nah ini ya, jadi terlihat sekali bahwa misalkan hasilnya
Jadi di sini dia ada beberapa senyawa yang secara kepolaran bersamaan ataupun memiliki tingkat kepolaran sama. Nah, itu menggunakan kromatotron. Dan nanti kita juga bisa gunakan proses praksi, yaitu kita lanjutkan ataupun kita akan sederhanakan ataupun kita akan isolasi menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif. Nah, di sini agak digambar misalkan dari suatu praksi kita elusi lagi. Jadi setelah Anda uji dulu si praksi tadi, misalkan dari praksi N-heksan, berarti golongan-golongan senyawa nonpolar ada di sana semuanya ya. Nah, di sana kita lakukan proses kromatografi lapis tipis preparatif. Kita gunakan KLT preparatif. Nah, ternyata pada saat kita gunakan KLT preparatif, kita lihat ada beberapa noda yang misalkan terbentuk di plat tersebut. Nah, ini mungkin diamati di bawah sinar UV 254 nanometer ya. Jadi kita bisa lihat dengan pasti geraknya itu kloropom, metanol, dan air 6,5 banding 2,5 banding 0,4 didapatkan hasil pemisahan terpola seperti ini. Nah, misalkan Anda bisa isolasi semuanya dulu, misalkan yang ini Anda ambil, ini Anda kerok juga sama Anda ambil. Tapi kalau Anda ini beranggapan ini ada senyawa lagi, Anda bisa ambil juga. Ataupun di sebelah sini, misalkan kalau Anda misalkan bisa jelas, ataupun di sini. Tapi misalkan Anda kalau punya target, misalkan pada saat KLT Anda sudah lakukan proses pemantauan penyemprotan, kira-kira senyawa mana yang menjadi target Anda bisa hanya mengambil yang sesuai yang Anda inginkan saja. Tapi idealnya mungkin mendingan semuanya dulu diambil. Nanti dia uji masing-masing isolat yang Anda ambil tadi, apakah sudah murni ataupun belum. Nah, hasil yang sudah Anda tandai ini nanti Anda lakukan proses pengerokan ataupun isolasi, pemisahan. Dan cara Anda mengerok basidium yang ditempati oleh sampel yang kita amati berupa noda tersebut. Ya, kita kerok, usahakan jangan sampai bercampur. Kalaupun ada senyawa yang berdekatan, jangan sampai senyawa yang lain tersebut ikut terkerok juga, sehingga nanti akan bercampur dengan isolat yang Anda harapkan. Nah, setelah Anda isolasi, Anda kerok basidiumnya, nanti Anda larutkan kembali di pelarut yang cocok, misalkan apakah di metanol ataupun di etanol. Selanjutnya Anda uji nanti kemurniannya menggunakan KLT 3 buah pengembang yang berbeda dan KLT 2 dimensi, ataupun menggunakan HPLC, misalkan dimana kalau dia tunggal maka di plat KLT analitik dia akan menghasilkan satu noda baik satu pengembang ya, 3 pengembang berbeda, ataupun 2 dimensi akan menghasilkan satu noda yang tunggal. Ataupun di metode kromatografi seperti HPLC dia akan menghasilkan satu buah puncak saja kalau dia memang sudah tunggal seperti itu. Nah, ini ya, jadi kemarin sudah kita pelajari. Dan kalau misalkan Anda sudah yakin tunggal, terus Anda misalkan uapkan lagi eluennya, uapkan lagi pelarutnya, didapatkan sebuah kristal, maka Anda bisa melakukan pengujian titik leleh ataupun titik lebur ya, salah satunya gitu. Nah, nanti misalkan ketika titik leleh Anda bisa cek apakah misalkan dia titik leleh berapa. Anda bisa lihat juga di referensi, kira-kira kalau senyawa ini titik lelehnya berapa, atau Anda uji dulu titik leleh nanti berapa jarak ya ataupun titik leleh yang dimiliki oleh kristal yang Anda dapatkan tersebut. Misalkan kalau misalkan dia murni, dulu ada persyaratan bahwa titik lelehnya itu harus sempit ataupun jarak pelelehannya itu harus sempit. Misalkan dia kurang dari 2 derajat jaraknya. Nah, Anda mesti ingat dulu alatnya mungkin menggunakan tile dengan menggunakan termometer yang diset 2 buah ya. Sehingga kalau misalkan dia memenuhi seperti ini, nanti Anda cek, oh iya betul dia titik lelehnya sekitar ataupun kurang dari 2 derajat Celcius. Jaraknya ya, bukan titik lelehnya tapi jarak pelelehannya. Nah, berarti nanti Anda cek misalkan untuk titik leleh yang Anda dapatkan tadi, misal di sini 234 sampai 235 derajat Celcius. Anda cek di referensi kira-kira senyawa apa yang memiliki titik leleh ataupun senyawa dari atau kristal dari senyawa apa yang memiliki titik leleh pada rentang tersebut. Di referensi cek dulu. Kalau sudah ada, misalkan kita simpulkan kemungkinan dia misalkan dari
kafein yang monohidrat misalkan. Itu satu simpan dulu. Kita belum bisa simpulkan secara umum bahwa itu kafein yang monohidrat. Jadi ada yang lain, tapi nanti kita tambahkan lagi metode-metode identifikasi isolat yang lainnya ataupun karakteristik isolat yang lainnya untuk membantu memperkuat hipotesa kita. Nah, tadi sudah itu kita bisa disinggung ya, kita bisa gunakan KLT 3 buah pengembang berbeda dan KLT 2 dimensi. Nah, pada saat KLT 3 buah pengembang berbeda dan KLT 2 dimensi, pengembang yang digunakan pada masing-masing proses elusi itu harus berbeda sehingga menghasilkan daya dorong yang ini KLT 3 buah pengembang berbeda. Misalkan kita akan tes isolat kita itu di 3 buah eluen yang berbeda, yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Ya, 1, 2 dan ketiga sini. Sehingga kalaupun dia sudah tunggal, mau digunakan eluen apapun, hasilnya akan tetap tunggal. Begitupun pada saat kita gunakan eluen yang berbeda pada kromatografi lapis tipis 2 dimensi ataupun KLT 2 dimensi, pada saat elusi yang pertama, lalu kita putar 90 derajat, kita putar 90 derajat ya, maka dia akan menghasilkan suatu noda yang tetap tunggal kalau dia memang betul-betul murni. Sebaliknya nih, maka nanti akan menghasilkan noda yang berbeda. Anda bisa buka lagi di metode kromatografi lapis tipis ya. Dan selanjutnya kita juga bisa, kalaupun ada alat HPLC, Anda bisa pantau juga menggunakan HPLC. Misalkan isolat yang Anda miliki tadi, dia ketika Anda lihat di HPLC di instrumen, hasil yang dihasilkannya itu apakah dia menghasilkan puncak yang tunggal ataupun tidak ya. Kalau dia tunggal, harusnya dia menghasilkan satu buah puncak saja. Adapun waktu retensinya nanti kita harus kita sesuaikan juga ya dengan alat yang kita gunakan, eluen yang kita gunakan, serta settingan alat ataupun settingan yang digunakan pada alat tersebut pada saat kita melakukan pemeriksaan tersebut. Tapi kalaupun Anda punya standar yang sudah jadi praduga kita bisa gunakan standar untuk membandingkan kira-kira senyawa ini senyawa apa. Tapi kalaupun kita hanya melihat senyawa dia tunggal ataupun bukan, kita bisa langsung saja menggunakan HPLC tanpa menggunakan standar. Nah, kalau belum tunggal berarti nanti akan muncul senyawa-senyawa lain. Walaupun misalkan isolat kita paling dominan, tapi mungkin muncul puncak-puncak lain dari senyawa lain yang ikut masih terdapat ataupun yang masih ikut dengan sampel yang kita periksa ataupun isolat yang kita dapatkan. Isolat yang kita dapatkan yang kita periksa pada HPLC.